Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama sekali kita tidak bertatap muka. Ibu berharap kalian semua sehat. Sebelumnya kita sudah bahas bab 1 kita sifat koligatif larutan, dan kemudian bab kedua adalah redoks dan elektrokimia. Redoksnya sudah dibahas sebelumnya dan kita sekarang akan bahas elektrokimianya. Untuk menentukan suatu reaksi redoks itu berjalan spontan atau tidak spontan, itu dapat ditentukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan deret volta, dan cara yang kedua adalah menggunakan potensial selnya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan deret volta? Deret volta itu apa sih? Deret volta itu adalah deret yang disusun oleh Alexander Volta. Deret itu adalah urutan logam-logam ditambah hidrogen seperti ini berdasarkan kenaikan potensial elektrode standarnya. Umumnya deret volta yang sering digunakan adalah seperti ini, karena nantinya akan sering digunakan untuk menentukan apakah suatu reaksi redoks itu berjalan spontan atau tidak spontan, dan kemudian harus melihat di mana letak unsur itu dalam deret volta. Maka mau tidak mau kalian harus menghafalkan deret volta ini. Ya. Jadi deret ini bisa kalian hafalkan dengan menggunakan jembatan keledai, ya, seperti kalian dulu waktu kelas 10 itu menghafal golongan dengan jembatan keledai. Masih ada yang ingat Kak bagaimana jembatan keledai itu? Misalnya golongan 7 saja yang mudah, ya. Nah, golongan 7 biasanya jembatan keledainya adalah Ferry, celana biru itu AT misalnya. Jadi F, CL, BR, I, AT. Nah, dihafal seperti itu. Nah, ada rumus yang bisa digunakan, rumus umum yang bisa digunakan untuk mengingat bagaimana suatu reaksi itu berjalan spontan atau tidak spontan dengan menentukan dengan menggunakan deret volta. Rumusnya seperti ini. L adalah logam yang bebas, artinya tidak berikatan, dan M-nya adalah logam yang terikat dalam garam. Nanti akan, kalau reaksi ini berlangsung, maka logam L itu akan terdesak oleh logam M. Bagaimana bisa berlangsung reaksi itu? Syaratnya adalah logam L terletak di sebelah kiri dari logam M dalam deret volta. Nah, karena salah satu logam di sini, logam M itu yang dalam garam didesak oleh logam L, maka reaksi ini disebut reaksi pendesakan. Contohnya seperti ini. Apakah reaksi berikut berlangsung spontan? Misalnya kita reaksikan magnesium dengan seng sulfat. Jadi kita harus melihat lagi deret voltanya dan mengingat syaratnya bahwa logam L ini harus terletak di sebelah kiri dari logam M di dalam deret volta. Kita lihat lagi deret voltanya. Nah, tadi kan Mg bereaksi dengan seng sulfat. Kita lihat logam Mg-nya. Apakah logam Mg itu terletak di sebelah kiri Zm? Coba perhatikan. Ternyata logam Mg terletak di sebelah kiri logam Zm. Maka reaksi ini dapat berlangsung. Tulisnya gimana? Nah, jadi seperti ini. Mg
ZnSO4. Apakah reaksi ini dapat berlangsung? Nah, tadi kan kita sudah lihat bahwa logam Zn ini harus terletak di sebelah kanan logam Mg. Tapi kalau logam Mg, kalau sudut pandang kita dari logam Mg, maka logam Mg ini harus berada di sebelah kiri. Jadi reaksi ini dapat berlangsung seperti ini. Coba kita lihat lagi deret voltanya. Nah, jadi kita perhatikan lagi logam Mg ini terletak di sebelah kiri Zn. Maka reaksi ini dapat berlangsung. Jadi seperti itu melihatnya. Nah, jadi reaksi antara magnesium dengan sulfat itu dapat berlangsung spontan. Artinya logam Zn ini dapat didesak oleh Mg. Untuk kalian berlatih, coba kalian kerjakan soal ini. Apakah reaksi berikut ini dapat berlangsung spontan? Tetap kita harus melihat lagi deret voltanya kalau belum hafal. Nah, coba perhatikan tadi reaksinya antara Mg dengan natrium sulfat. Coba perhatikan Mg-nya ada di kiri atau di kanannya Na. Jadi kira-kira reaksi itu berlangsung atau tidak berlangsung? Ya, karena syaratnya adalah logam Na-nya harus di kiri Mg, maka reaksi ini tidak dapat berlangsung spontan. Jadi Mg tidak dapat mendesak Na. Sampai di sini bisa dipahami kan? Ya. Nah, jadi untuk lebih memahami bagaimana hal deret volta, coba kalian hafalkan dan kemudian baca dengan baik apa yang tertulis di sini, bahwa logam-logam semakin ke kanan sifat reduktornya semakin lemah, maka dia sulit teroksidasi. Dan semakin ke kiri sifat reduktornya semakin kuat, karena dia mudah teroksidasi. Tadi kita sudah membahas bagaimana menentukan kespontanan reaksi redoks dengan menggunakan deret volta, dan kalian bisa berlatih di rumah dengan soal-soal yang ada di buku pegangan kalian ya. Dipinjami kan buku dari sekolah? Ya. Nah, untuk cara yang kedua adalah menggunakan potensial selnya. Kalau menggunakan potensial sel, kita harus mengenal dulu selnya. Jadi dalam elektrokimia ada dua sel, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Kita lihat bagaimana sel volta. Ya, ini adalah sel volta. Sebenarnya yang mengumumkakannya bisa kalian lihat itu ada dua orang, tapi lebih dikenal dengan sel volta. Jadi dalam sel volta ini ada dua elektrode dan kemudian ada jebakan garam. Nanti kita akan lihat apa saja fungsinya. Nah, di dalam sel volta ini energi kimia dirubah menjadi energi listrik. Atau untuk mudah mengingatnya, dalam sel volta Eki dirubah menjadi Elis. Energi kimia dirubah menjadi energi listrik. Dan ini kalian harus perhatikan, pada sel volta katodanya positif. Katoda itu elektroda tempat terjadi reaksi reduksi. Nah, ini ada sel volta yang ini berarti logam Cu
Cu dalam sel volta disebut sebagai elektroda positif atau katoda. Dan anodanya negatif, elektroda tempat terjadi oksidasi, berarti logam Zn yang dioksidasi. Nah, dalam sel volta disebut sebagai elektroda negatif. Untuk mudah mengingat, pada sel volta tadi apa? Energi kimia dirubah menjadi energi listrik. Jadi pada sel volta energi dirubah menjadi energi kimia dirubah menjadi energi listrik. Dan katoda positif, anoda negatif. Untuk mengingat, mudah mengingat pada sel volta. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai elektrodanya. Sel volta. Nah, di dalam sel volta juga ada jembatan garam. Di sini ada jembatan garam. Nah, apa fungsi dari jembatan garam? Kalian bisa baca, fungsi jembatan garam adalah menyetarakan kation dan anion dalam larutan. Zn mengalami oksidasi sehingga jumlah ion Zn itu akan dalam larutannya bertambah, dan Cu mengalami reduksi sehingga terjadi penurunan jumlah ion Cu. Maka untuk menyetarakan kation dan anion ke dalam larutan Cu akan masuk anion S4 dari jembatan garam sesuai dengan bertambahnya ion Zn. Nah, reaksi di dalam sel volta dapat dituliskan seperti ini. Jadi Zn mengalami oksidasi karena dia melepaskan elektronnya, dan Cu mengalami reduksi karena dia menerima elektron. Jadi reaksi redoksnya seperti ini. Penulisan dapat disingkat dengan seperti ini. Jadi yang sebelah kiri itu menunjukkan reaksi oksidasi, dan ini adalah simbol untuk jembatan garam. Dan yang di sebelah kanan itu menunjukkan reaksi reduksi. Jadi kalian baca sekali lagi. Garis rangkap tegak menunjukkan jembatan garam. Notasi reaksi di anoda ditulis di sebelah kiri garis rangkap tegak, sedangkan notasi di katoda ditulis di sebelah kanannya. Jadi tadi sebelah kiri adalah notasi untuk reaksi oksidasi, dan sebelah kanan adalah notasi untuk reaksi reduksi. Nah, bagaimana perhitungan potensial sel itu? Jadi perhitungan potensial sel itu dihitung berdasarkan potensial elektroda standar. Nah, diberi simbol seperti itu. Kemudian tidak bernilai mutlak. Mengapa tidak bernilai mutlak? Karena itu hasil membandingkan, tapi merupakan nilai relatif. Yang digunakan sebagai pembanding adalah elektroda hidrogen sebagai elektroda standar. Jadi menurut perjanjian internasional, jika suatu zat ternyata lebih mudah melakukan reduksi dibanding hidrogen, maka harga potensial elektrodanya adalah positif atau potensial reduksinya positif. Dan elektroda standar ini selalu dituliskan pada potensial reduksinya. Jadi penulisan ini berdasarkan harga potensial
reduksinya. Nah, sebaliknya, jika ternyata lebih mudah melakukan reaksi oksidasi dibanding hidrogen, maka harga potensial elektrodanya positif. Tapi karena potensial elektroda harus ditulis reduksi, seperti tadi sudah Ibu jelaskan bahwa yang ditulis adalah harga potensial reduksinya. Berarti potensial reduksinya adalah negatif. Seperti ini contohnya. Penulisan potensial reduksi. Nah, perhitungan potensial sel itu adalah besarnya potensial sel dari suatu reaksi redoks dalam sel kotak yang merupakan total dari potensial elektroda unsur-unsur dengan reaksinya. Ini contohnya. Contohnya seperti ini. Diketahui potensial reduksi dari Tu dan Zn. Kemudian tentukan sel dari kedua elektroda tersebut. Karena potensial elektroda untuk Zn lebih negatif, jadi kita pilih yang lebih negatif untuk menentukan mana yang harus melakukan oksidasi. Nah, di sini yang lebih negatif adalah Zn, maka Zn itu mengalami oksidasi atau melakukan oksidasi dan bertindak sebagai anoda. Jadi di sini yang bertindak sebagai katoda adalah Cu, yang bertindak sebagai anoda adalah Zn. Jadi harga potensial, perhitungan harga potensial selnya adalah seperti ini di belakang. Kemudian notasi selnya tadi kan sudah kita bahas bahwa untuk yang sebelah kiri ini adalah untuk reaksi oksidasi dan yang sebelah kanan adalah untuk reaksi reduksi. Ini contoh soalnya dan contoh soal ini akan diselesaikan oleh Kevin. Oke, baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan soal ini. Dan dalam soal ini kita ditugaskan untuk menentukan S-sel dari kedua elektroda. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan harga potensial standar. Nah, setelah kita lihat nih, ternyata harga potensial standar dari Cu itu lebih negatif dibandingkan dengan harga potensial standar dari Ag. Maka dari itu, Cu di sini akan melakukan oksidasi dan Ag akan melakukan reduksi. Cu akan berperan sebagai anoda, sedangkan untuk Ag akan berperan sebagai katoda. Yang pertama kita lakukan adalah menuliskan katoda dan anoda. Karena katodanya Ag, kita tuliskan Ag di sini. Dengan harga potensial standarnya sebesar 0,80. Jangan lupa tuliskan juga positif di depannya. Dan yang kedua adalah anodanya. Anodanya di sini yaitu adalah Cu. Di sini anodanya adalah Cu. Potensial standarnya ini akan kita ubah. Mengapa? Karena anoda di sini kan Cu itu mengalami oksidasi, sedangkan untuk harga standar potensialnya itu harus mengalami reduksi, sehingga harus diubah menjadi negatif. Nah, di sini kan tertulis bahwa harga potensial standar dari Cu itu adalah plus 0,34 atau positif 0,34. Di sini kita akan tuliskan sebaliknya, sehingga menjadi harga potensial standar dari Cu
mengetahui harga potensial dari standar dari keduanya, langkah selanjutnya adalah menuliskan reaksi redoks yang terjadi. Maka reaksi redoks yang terjadi adalah Ag plus ditambahkan dengan Cu. Ini akan menjadi Ag ditambah dengan Cu2+. Dengan harga elektroda standarnya ini akan kita tambahkan dari sini, sehingga menghasilkan plus 0,46. Nah, baik, kita sudah mencari SL dari kedua elektroda. Baik, langkah terakhir dalam penyelesaian soal ini adalah menuliskan notasi self voltanya. Dalam penulisan notasi self volta, yang harus kita lakukan pertama-tama adalah memasukkan zat yang melakukan oksidasi, yaitu di sini Cu, sehingga kita akan tuliskan Cu terlebih dahulu. Dan kita masukkan jembatan garamnya, dan ini dua garis ini tuh menandakan sebagai jembatan garam. Selanjutnya di bagian kanannya kita akan memasukkan zat yang melakukan reduksi, yaitu adalah Ag. Oke, baik, untuk penyelesaian soal pertama telah selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menyelesaikan penghitungan SL dari notasi dan harga potensial standarnya. Nah, jadi karena sini kita pakai diketahui ditanyakan, kita tulis dulu diketahuinya yang A itu yang di sebelah juga udah ada harga potensial standar dan reaksi reduksinya. Seperti yang kita tahu tadi, yang mengalami reaksi oksidasi adalah Pb atau timbal. Jadi langsung kita tulis aja timbalnya nanti dibalik karena menggunakan reaksi oksidasi. Nah, karena ini kan yang di atas ditulis reaksi reduksinya, sedangkan yang di bawah itu udah dibalik menjadi reaksi oksidasi. Jadi harga potensial standarnya pun dibalik menjadi negatif, menjadi positif. Nah, karena Cu berada di sebelah kanan jembatan garam, jadi dia tetap melakukan reaksi reduksi, ditulisnya ya sama kayak yang atasnya. Nah, karena ya sama, reduksi menjadi reduksi lagi, jadi nggak usah dirubah jadi negatif. Nah, karena kita udah tahu nih siapa yang berperan menjadi reaksi oksidasi dan reduksinya, kita langsung bisa membuat reaksi redoks dari dua reaksi ini. Nah, ini kan udah ada reaksi redoksnya, langsung kita tentuin aja Excel-nya dengan cara langsung ditambahin aja. Jadi positif 0,47 mol. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya berkesempatan mengerjakan soal yang B. FG berada di sebelah kiri jembatan garam, menandakan dia melakukan reaksi oksidasi, dan
Cu berada di sebelah kanan jembatan garam, berarti melakukan reaksi reduksi. Nah, di sini saya akan menuliskan reaksi reduksinya dari kedua zat tersebut. Nah, di sini kita bisa menambahkan harga potasium standarnya dari Mg, yaitu sebesar negatif 2,34. Dan harga potensial standar untuk Cu positif 0,34. Langsung saja untuk menghitung nilai ESL, kita masuki ke rumus ini ya. ESL sama dengan E plus dan E min. E plus potensial elektroda lebih positif dan E min potensial elektroda lebih negatif. Jadi kita akan mengubah reaksi Mg dari reduksi menjadi oksidasi. Karena perubahan dari reaksi reduksi menjadi oksidasi, maka di sini pun harga potensial standarnya pun berubah menjadi positif 2,34. Lalu kita masukkan reaksi reduksi dari Cu. Kita jumlahkan. Pertama-tama kita tuliskan hasil dari reaksi reduction. Maka hasilnya adalah positif 2,68. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal selanjutnya, yaitu soal yang C, yaitu notasi sel dari Zn dan juga Pb. Di notasi sel ini kita tahu bahwa di sebelah kiri itu merupakan reaksi dari oksidasi dan juga sebelah kanan merupakan reaksi dari reduksi. Maka bisa kita lihat di sini Zn itu akan mengalami reaksi oksidasi dan juga Pb akan mengalami reaksi reduksi. Maka bisa kita tulis di sini. Nah, kita tulis ulang seperti ini. Nah, seperti yang tadi kita bilang bahwa Zn mengalami reaksi oksidasi, maka kita akan tulis lagi reaksi reduksi dari Zn dan juga Pb. Dan juga tulis juga harga dari potensial elektrodanya. Setelah Zn kita tulis juga reaksi reduksi dari Pb. Dengan harga potensial elektrodanya adalah karena Zn mengalami reaksi oksidasi, maka kita akan tulis reaksi oksidasi dari Zn.
potensial elektrodanya pun akan berubah karena mengalami reaksi oksidasi menjadi plus 0,76. Nah, berlaku juga untuk PB, tapi PB itu mengalami reaksi reduksi, maka kita akan tulis ulang lagi reaksi dari PB. Tulis ulang juga harga potensial elektrodanya. Nah, setelah sudah semua dituliskan oksidasi dan juga elektrodanya, maka kita langsung tambahkan saja dan menghitung reaksi redoksnya. Maka bisa kita tulis lagi Zn ditambah Pb2+ akan menjadi Zn2+ tambah PB. Artinya sudah ditulis. Nah, maka kita akan mengetahui harga Excel dari reaksi redoks ini adalah, kita tambahkan saja maka untuk reaksi redoks ini akan mendapatkan Excel yaitu plus 0,63. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal yang bagian D, yang dimana Mg ini merupakan reaksi yang mengalami oksidasi dan Pb yang mengalami reaksi reduksi. Nah, pertama kita tulis dulu soalnya. Nah, setelah menulis kembali soal, maka kita harus menulis reaksi dari zat Mg dan Pb. Nah, jangan lupa juga kita menulis harga Excel-nya, di mana Mg ini harganya negatif 2,34 dan kita menulis reaksi Pb yang dimana harga Excel-nya itu adalah negatif 0,13. Nah, setelah seperti ini kita dapat lihat di mana Mg merupakan zat yang mengalami oksidasi, dan kita tulis lagi reaksi oksidasi dari Mg seperti ini. Dan harga Excel-nya. Nah, untuk Mg di sini harga Excel-nya dari negatif menjadi positif. Mengapa? Karena Mg ini mengalami reaksi oksidasi yang dimana tandanya pun berubah menjadi positif. Jadi positif 2,34 dan kita tulis kembali reaksi Pb seperti yang di atas. Dan jangan lupa tulis kembali harga Excel-nya negatif 0,13. Setelah ini kita dapat menuliskan reaksi redoksnya, yang dimana Mg direaksikan dengan Pb2+ menghasilkan
Mg2+ tambah Pb. Nah, setelah ini kita hitung harga SL-nya. Nah, dapat kita hitung ini jumlahnya menjadi positif 2,21 volt. Baik, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan menyelesaikan soal terakhir dari notasi sel ini. Dan bisa kita lihat di sini bahwa di sebelah kiri jembatan garam yang melakukan reaksi oksidasi adalah Mg dan yang melakukan reaksi reduksi adalah Zn. Maka dari itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan kembali notasi sel ke dalam lembar jawabannya. Langkah berikutnya, kita tuliskan kembali reaksi reduksi yang ada di soal. Dan di sini juga kita akan memasukkan harga potensial reduksinya. Untuk Mg, harga potensial reduksinya adalah negatif 2,34 volt. Untuk Zn, harga potensial reduksinya adalah negatif 0,76 volt. Baik, berkaca kembali kepada notasi sel yang ada di atas, kita bisa lihat bahwa ternyata Mg itu melakukan reaksi oksidasi. Oleh karena itu, kita akan tulis kembali di bawahnya dengan melakukan reaksi oksidasi, yang berarti menjadi Mg bereaksi menjadi Mg2+ tambah 2. Kalau untuk yang Zn, karena dia tetap reduksi, tulis kembali seperti yang ada di atas. Untuk SL-nya, karena dia melakukan reaksi oksidasi, maka kita akan mengubah dari negatif menjadi positif untuk SL-nya. Jadi, untuk SL dari Mg berubah menjadi positif 2,34. Sedangkan untuk Zn, ia masih sama karena masih sama-sama reduksi, sehingga berubahnya itu tidak ada dan tetap menjadi negatif 0,76 volt. Baik, setelah kita mengetahui SL dari kedua zat ini, setelah Mg diubah menjadi reaksi oksidasi, langkah selanjutnya adalah mencari reaksi redoksnya. Sehingga untuk reaksi redoksnya itu menjadi Mg ditambahkan dengan Zn2+ bereaksi menjadi Mg2+ ditambahkan dengan Zn. Dan di sini kita akan menghitung SL-nya, yaitu berarti 2,34 dikurangi dengan 0,76. Di sini kita mendapatkan hasil sebesar 1,58 volt, dan jangan lupa masukkan tanda positif di depannya. Jadi untuk notasi sel yang terakhir itu kita bisa mendapatkan hasil sebesar SL-nya 1,58 volt. Oke, setelah kalian menyimak video-video yang sudah dikerjakan oleh teman saya dan saya, kita di sini bisa menyimpulkan bahwa sel pasangan setengah sel yang paling besar adalah pada bagian sel yang B, yaitu Mg dan Cu sebesar SL itu plus 2,68 volt. Terima kasih. Action. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan kespontanan reaksi redoks dengan deret volta dan juga sel volta. Semoga kalian semua bisa memahami, dan soal-soal nanti akan di-share lewat KM-nya masing-masing. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Semoga kalian sehat selalu, dan yang tidak boleh dilupakan adalah
menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan yang sering gitu, maksudnya menggunakan sabun, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.